Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irna Sari, NIM 192333044 dari program studi manajemen pajak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal mengenai estimasi, pemetaan, dan perhitungan potensi retribusi daerah. Berikut adalah contoh soal yang akan saya bahas, yaitu realisasi penerimaan retribusi daerah Kota Malang Melintang tahun 2013 sampai tahun 2016. Di mana kita diminta untuk yang pertama, menentukan estimasi retribusi objek wisata tahun 2017 dengan metode yang pertama, simple moving average dengan asumsi menggunakan 4 tahun yang menjadi dasar perhitungan. Kedua, exponential smoothing dengan damping faktor 0,7. Ketiga, transformasi moving average. Dan yang keempat, metode kuadrat terkecil. Dan apabila diketahui realisasi retribusi objek wisata tahun 2017 adalah 166 juta, maka metode estimasi manakah yang mendekati keakuratan? Yang kedua, melakukan pemetaan potensi retribusi untuk semua jenis retribusi dengan menggunakan tipologi Klassen. Dan berdasarkan jawaban tersebut, berapa persenkah yang berada pada posisi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Dan yang ketiga, membuat contoh menghitung potensi retribusi pasar, retribusi parkir di tepi jalan umum, dan retribusi terminal. Pertama, saya akan membahas mengenai estimasi pendapatan retribusi daerah. Yang pertama, metode Simple Moving Average. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana, di mana kita hanya perlu menghitung rata-rata dari tahun 2013 sampai tahun 2016 untuk mencari estimasi pendapatan tahun 2017. Dan rata-rata pendapatan tahun 2013 sampai 2016 setelah dihitung yaitu 157,5. Maka estimasi pendapatan retribusi objek wisata tahun 2017 menurut metode Simple Moving Average adalah Rp157.500.000. Kedua, metode Exponential Smoothing dengan damping faktor 0,7. Bila damping faktor 0,7, maka faktor perkalian untuk sisi yang lain menggunakan faktor 0,3 seperti perhitungan yang ditunjukkan pada slide berikut ini. Untuk tahun pertama tidak kita hitung dan tahun kedua hasil estimasinya merupakan pendapatan pada tahun sebelumnya. Dan untuk tahun 2015 estimasinya dihitung dengan cara 0,3 dikali pendapatan tahun sebelumnya yaitu 150 dan ditambah 0,7 dikali hasil estimasi pada tahun sebelumnya dan begitu untuk seterusnya. Sehingga estimasi pendapatan retribusi objek wisata tahun 2017 berdasarkan metode exponential smoothing dengan damping faktor 0,7 didapatkan hasilnya yaitu 157 juta. Yang ketiga, metode transformasi moving average. Untuk metode ini, pertama kita harus menghitung perubahan pendapatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 untuk mencari estimasi tahun 2017. Kemudian menghitung rata-rata dari perubahan pendapatan tersebut dan menjumlahkan hasil dari keduanya. Sehingga didapatkan prediksi pendapatan yaitu 165 ditambah 4 yaitu 169. Maka estimasi pendapatan retribusi objek wisata tahun 2017 menurut metode transformasi moving average adalah Rp169 juta. Dan yang terakhir yaitu metode kuadrat terkecil. Untuk metode ini kita menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX tambah C. Di mana kita harus menghitung X, kuadrat, dan Y kuadrat terlebih dahulu, seperti yang ada pada tampilan slide berikut ini. Kemudian untuk mencari B, rumusnya adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Dan untuk mencari A, rumusnya yaitu sigma Y dikurang B dikali sigma X per N.
Maka hasil perhitungannya yaitu B sama dengan 4 dikali 1592 dikurang 10 dikali 627 per 4 dikali 30 dikurang 10 pangkat 2 sama dengan 4,9. Dan untuk A yaitu 627 dikurang 4,9 dikali 10 per 4 dan hasilnya 144,5. Maka Y sama dengan 144,5 ditambah 4,9X ditambah E. Maka estimasi pendapatan retribusi objek wisata tahun 2017 menurut metode kuadrat terkecil adalah 144,5 ditambah 4,9 dikali 4 sama dengan Rp164.100.000. Dan apabila diketahui realisasi retribusi objek wisata tahun 2017 adalah 166 juta, maka metode estimasi yang mendekati adalah metode kuadrat terkecil. Yang kedua, saya akan membahas mengenai pemetaan potensi retribusi daerah. Yang pertama, menghitung pemetaan potensi retribusi pasar. A untuk tahun 2014. Untuk menghitung proporsinya menggunakan rumus retribusi pasar 2014 dibagi dengan rata-rata retribusi tahun 2014. Maka 228 dibagi 138,33 hasilnya 1,6481. Dan untuk rasio pertumbuhannya rumusnya YI tahun T dikurang YI tahun dikali T kurang 1 per YI tahun dikali T kurang 1 dikali 100% dan dibagi dengan sigma Y tahun T dikurang sigma Y tahun dikali T kurang 1 per sigma Y tahun dikali T kurang 1 dan dikali 100%. Maka hasilnya 0,0363 per 0,0414 sama dengan 0,8768. Maka 0,0363 diperoleh dari jumlah retribusi pasar tahun 2013 dikurang dengan jumlah retribusi tahun 2014 dan dibagi dengan jumlah retribusi tahun 2014. Sedangkan untuk angka 0,0414 diperoleh dari jumlah seluruh retribusi tahun 2013 dikurang dengan jumlah seluruh retribusi tahun 2014 dan dibagi dengan jumlah seluruh retribusi tahun 2014 dan untuk tahun berikutnya juga menggunakan perhitungan yang sama. Untuk metode tipologi klasen ada 4 kemungkinan hasil yang akan didapatkan. Yang pertama, jika rasio proporsi lebih dari 1 dan rasio pertumbuhan lebih dari 1, maka penerimaannya prima. Yang kedua, jika rasio proporsi lebih dari 1 dan rasio pertumbuhan kurang dari 1, maka penerimaannya potensial. Dan yang ketiga, jika rasio proporsi kurang dari 1 dan rasio pertumbuhan lebih dari 1, maka penerimaannya berkembang. Keempat, jika rasio proporsi kurang dari 1 dan rasio pertumbuhannya kurang dari 1, maka penerimaannya terbelakang. Perhitungan proporsi untuk retribusi pasar tahun 2015 yaitu retribusi pasar tahun 2015 dibagi rata-rata retribusi tahun 2015 sama dengan 245 dibagi 146 sama dengan 1,6780. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,0745 dibagi 0,0554. Hasilnya 1,3447. Dan perhitungan proporsi retribusi pasar tahun 2016 sama dengan 250 dibagi 153,333 sama dengan 1,6304. Dan untuk rasio pertumbuhannya yaitu 0,0204 dibagi 0,0502 sama dengan 0,4063. Sehingga diperoleh nilai rata-rata dari retribusi pasar seperti pada slide berikut ini. Dan berikut tabel hasil pemetaan potensi retribusi pasar di mana rasio proporsi lebih dari 1 dan rasio pertumbuhan lebih dari 1, maka penerimaannya adalah prima. Yang kedua, pemetaan potensi retribusi parkir di tepi jalan umum. Untuk tahun 2014, proporsinya yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2014 dibagi dengan rata-rata retribusi tahun 2014.
yaitu 125 dibagi 138,333 sama dengan 0,9036. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,0869 dibagi 0,0414 sama dengan 2,0990. Untuk tahun 2015, proporsinya yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2015 dibagi rata-rata retribusi tahun 2015 sama dengan 130 dibagi 146 sama dengan 0,8904. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,04 dibagi 0,0554 sama dengan 0,7220. Untuk tahun 2016, proporsinya yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2016 dibagi dengan rata-rata retribusi tahun 2016 sama dengan 135 dibagi 153,333 sama dengan 0,8804. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,0384 dibagi 0,0502 sama dengan 0,7649. Dan hasil nilai rata-rata dari retribusi parkir di tepi jalan umum dapat dilihat pada slide berikut ini, serta tabel pemetaan potensi retribusi parkir di jalan umum. Di mana rasio proporsi lebih dari 1 dan rasio pertumbuhan lebih dari 1, maka penerimaannya termasuk prima. Yang ketiga, pemetaan potensi retribusi parkir. Untuk tahun 2014, proporsinya yaitu retribusi parkir tahun 2014 dibagi dengan rata-rata retribusi tahun 2014 sama dengan 112 dibagi 138,333 sama dengan 0,8096. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,0181 dibagi 0,0414 sama dengan 0,4371. Untuk tahun 2015, proporsinya yaitu retribusi parkir tahun 2015 dibagi dengan rata-rata retribusi tahun 2015 sama dengan 116 dibagi 146 sama dengan 0,7945. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,0357 dibagi 0,0554 sama dengan 0,6444. Tahun 2016, proporsinya yaitu retribusi parkir 2016 dibagi dengan rata-rata retribusi tahun 2016 sama dengan 120 dibagi 153,33 sama dengan 0,7820. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,0344 dibagi 0,0502 sama dengan 0,6852. Dan tabel nilai rata-rata dari retribusi parkir dapat dilihat pada slide berikut ini, serta tabel pemetaan potensi retribusi parkir, di mana rasio proporsi lebih dari 1 dan rasio pertumbuhannya juga lebih dari 1, maka penerimaannya adalah prima. Keempat, pemetaan potensi retribusi objek wisata. A untuk tahun 2014, proporsinya yaitu retribusi objek wisata tahun 2014 dibagi rata-rata retribusi tahun 2014 sama dengan 150 per 138,333 sama dengan 1,0843. Dan rasio pertumbuhannya yaitu min 0,0131 dibagi 0,0414 sama dengan min 0,3164. Tahun 2015, proporsinya yaitu retribusi objek wisata tahun 2015 dibagi rata-rata retribusi tahun 2015 sama dengan 160 dibagi 146 sama dengan 1,0958. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,0666 dibagi 0,0554 sama dengan 1,2021. Dan untuk tahun 2016, proporsinya yaitu retribusi objek wisata tahun 2016 dibagi dengan rata-rata retribusi tahun 2016, yaitu 165 per 153,33 sama dengan 1,0760. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,0312 dibagi 0,0502 sama dengan 0,0814. Dan tabel nilai rata-rata dari retribusi objek wisata dapat dilihat pada slide berikut ini, dan tabel pemetaan potensi retribusi objek wisata, di mana rasio proporsi lebih dari 1 dan rasio pertumbuhan lebih kecil dari 1, maka penerimaannya adalah potensial.
Kelima, pemetaan potensi retribusi izin gangguan. A untuk tahun 2014 proporsinya yaitu retribusi izin gangguan tahun 2014 dibagi dengan rata-rata retribusi tahun 2014 sama dengan 96 dibagi 138,333 sama dengan 0,5939. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,0666 dibagi 0,0414 sama dengan 1,6086. Untuk tahun 2015, proporsinya yaitu retribusi izin gangguan tahun 2015 dibagi rata-rata retribusi tahun 2015 sama dengan 100 dibagi 146 sama dengan 0,6849. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,0416 dibagi 0,0554 sama dengan 0,7509. Dan untuk tahun 2016, proporsinya yaitu retribusi izin gangguan tahun 2016 dibagi rata-rata retribusi tahun 2016 sama dengan 105 dibagi 153,33 sama dengan 0,6847. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,05 dibagi 0,0502 sama dengan 0,9960. Selanjutnya, nilai rata-rata dari retribusi izin gangguan dapat dilihat pada slide berikut ini, dan tabel pemetaan potensi retribusi izin gangguan, di mana rasio proporsi lebih dari 1 dan rasio pertumbuhannya juga lebih dari 1, maka penerimaannya adalah prima. Terakhir, pemetaan potensi retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. Tahun 2014 proporsinya yaitu retribusi IMB tahun 2014 dibagi rata-rata retribusi tahun 2014 sama dengan 119 dibagi 138,333 sama dengan 0,8602. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,0818 dibagi 0,0414 sama dengan 1,9758. Untuk tahun 2015, proporsinya yaitu retribusi IMB 2015 dibagi rata-rata retribusi tahun 2015 sama dengan 125 dibagi 146 yaitu 0,8561. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,0504 dibagi 0,0554 sama dengan 0,9097. Untuk tahun 2016, proporsinya yaitu retribusi IMB tahun 2016 dibagi rata-rata retribusi tahun 2016 sama dengan 145 dibagi 153,33 sama dengan 0,9456. Dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,16 dibagi 0,0502 sama dengan 3,1872. Sehingga diperoleh nilai rata-rata dari retribusi IMB seperti pada slide berikut ini. Dan pemetaan potensi retribusi IMB, di mana rasio proporsi lebih dari 1 dan rasio pertumbuhan lebih dari 1, maka hasilnya adalah prima. Berikut tabel retribusi daerah Kota Malang Melintang beserta kategori yang diperoleh berdasarkan hasil pemetaan. Retribusi pasar termasuk dalam kategori prima, retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk kategori prima, dan retribusi parkir termasuk dalam kategori prima, sedangkan retribusi objek wisata dalam kategori potensial, retribusi izin gangguan dalam kategori prima, dan retribusi IMB dalam kategori prima. Terakhir, saya akan membahas mengenai perhitungan potensi retribusi daerah. Contoh soal dari perhitungan potensi retribusi pasar. Pasar Jumat di Kota Slametan merupakan sebuah pasar milik pemerintah daerah yang buka setiap hari. Diketahui jumlah kios, los, dan lapak yang ada di Pasar Jumat merupakan informasi dari UPTD. Pasar Jumat adalah yang pertama jumlah kiosnya 125 kios, jumlah los 150 los, dan jumlah lapaknya 375 lapak. Pemungutan retribusi dilakukan tiap oleh petugas pemungut retribusi dengan tarif harian berdasarkan peraturan daerah yang ada adalah sebagai berikut. Tarif kios sebesar Rp5.000, tarif los sebesar Rp3.500, dan tarif lapak sebesar Rp1.500. Berdasarkan informasi yang tersedia, maka dapat dihitung potensi penerimaan tahunan retribusi bruto adalah sebagai berikut. A. Penerimaan pendapatan retribusi pelayanan kios sama dengan 125 kios dikali 5.000 per hari dikali 365 hari sama dengan Rp228.125.000.
B. Penerimaan pendapatan retribusi pelayanan LOS sama dengan 150 LOS dikali 3.500 per hari dikali 365 hari sama dengan Rp191.625.000. C. Penerimaan pendapatan retribusi pelayanan lapak sama dengan 375 lapak dikali 1.500 per hari dikali 365 hari sama dengan Rp205.312.500. Totalnya A ditambah B ditambah C sama dengan Rp288.125.000 ditambah Rp191.625.000 dan ditambah dengan Rp205.312.500 sama dengan Rp625.062.500. Contoh perhitungan potensi retribusi parkir di tepi jalan umum. Contohnya, Jalan Sisingamangaraja di Kota X berdasarkan peraturan wali kota merupakan jalan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Hitunglah potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, panjang Jalan Sisingamangaraja keseluruhan bagian kiri dan kanan 2.700 meter. Yang kedua, panjang Jalan Sisingamangaraja yang digunakan sebagai area retribusi adalah untuk bagian kiri 2000 meter dan untuk bagian kanan 1500 meter. Ketiga, untuk bagian kiri digunakan untuk area parkir roda 4 sepanjang 1300 meter dan untuk roda 2 sepanjang 700 meter. Sedangkan bagian kanan digunakan untuk roda 4 sepanjang 1200 meter dan 300 meter untuk roda 2. Keempat, setiap roda 4 menggunakan panjang jalan 4 meter untuk satu kendaraan dan roda 2 ialah 1,5 meter. Kelima, berdasarkan survei lapangan, maka setiap kendaraan roda 4 menggunakan waktu parkir rata-rata selama 2 jam sekali parkir. Sedangkan roda 2 menggunakan waktu 1,5 jam untuk sekali parkir. Keenam, tarif parkir untuk sekali parkir adalah roda 4 Rp3.000 dan roda 2 Rp1.000. Ketujuh, lama penggunaan area parkir untuk setiap hari dimulai jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam atau 12 jam. Penyelesaiannya yang pertama untuk Jalan Sisingamangaraja bagian kiri, panjang jalan yang dapat digunakan untuk area parkir adalah 2000 meter. Panjang jalan untuk area parkir kendaraan roda 4 adalah 1300 meter dan untuk kendaraan roda 4 menggunakan panjang jalan 4 meter. Jadi maksimal untuk satu parkir dapat memarkirkan kendaraan sebanyak 1300 meter dibagi 4 meter sama dengan 325 unit kendaraan. Panjang jalan untuk area parkir kendaraan roda 2 adalah 700 meter. Untuk kendaraan roda 2 menggunakan panjang jalan 1,5 meter. Jadi maksimal untuk satu kali parkir dapat memarkirkan kendaraan sebanyak 700 meter dibagi 1,5 meter sama dengan 466,7 kendaraan atau 467 unit kendaraan. Penggunaan area parkir setiap hari adalah 12 jam yaitu mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan lama kendaraan roda 4 setiap kali parkir adalah 2 jam, sehingga turnover parkir mobil setiap hari adalah 12 jam dibagi 2 jam sama dengan 6 kali. Lama parkir kendaraan roda 2 setiap kali parkir adalah 1,5 jam, sehingga turnover parkir kendaraan roda 2 setiap hari adalah 12 jam dibagi 1,5 jam sama dengan 8 kali. Tarif parkir kendaraan roda 4 adalah Rp3.000 sekali parkir dan tarif parkir kendaraan roda 2 adalah Rp1.000 sekali parkir. Potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bagian kiri untuk 1 tahun adalah 325 unit dikali 6 kali dikali Rp3.000 dikali 365 hari ditambah 467 unit dikali 8 kali dikali Rp1.000 dikali 365 hari sama dengan Rp3.498.890.000. Kemudian untuk Jalan Sisingamangaraja bagian kanan. Panjang jalan yang dapat digunakan untuk area parkir yaitu 1.500 meter. Panjang jalan untuk area parkir kendaraan roda 4 adalah 1.200 meter dan kendaraan roda 4 menggunakan panjang jalan 4 meter. Jadi maksimal untuk satu kali parkir dapat memarkirkan kendaraan sebanyak 1.200 meter dibagi 4 meter sama dengan 300 unit kendaraan. Panjang jalan untuk area parkir kendaraan roda 2 adalah 300 meter.
Untuk kendaraan roda 2 menggunakan panjang jalan 1,5 meter. Jadi maksimal untuk satu kali parkir dapat memarkirkan kendaraan sebanyak 300 meter dibagi 1,5 meter sama dengan 200 unit kendaraan. Lama parkir kendaraan roda 4 setiap kali parkir adalah 2 jam, sehingga turnover parkir kendaraan roda 4 setiap hari adalah 12 jam dibagi 2 jam sama dengan 6 kali. Dan lama parkir kendaraan roda 2 setiap kali parkir adalah 1,5 jam, sehingga turnover parkir kendaraan roda 2 setiap hari adalah 12 jam dibagi 1,5 jam sama dengan 8 kali. Tarif parkir kendaraan roda 4 yaitu Rp3.000 sekali parkir, dan tarif parkir kendaraan roda 2 adalah Rp1.000 sekali parkir. Potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk Jalan Sisingamangaraja bagian kanan untuk 1 tahun adalah 300 unit dikali 6 kali dikali Rp3.000 dikali 365 hari, ditambah 200 unit dikali 8 kali dikali Rp1.000 dikali 365 hari, sama dengan Rp2.555.000.000. Total potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk Jalan Sisingamangaraja adalah Rp3.458.850.000 ditambah Rp2.555.000.000 sama dengan Rp6.053.890.000. Dan yang terakhir, contoh soal potensi retribusi terminal. Pemerintah Kota Medan ingin menghitung potensi retribusi terminal dengan objeknya adalah tempat memuat dan atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus. Hasil beberapa kali survei menunjukkan hasil sebagai berikut yang ditunjukkan pada slide. Mana jenis pengujiannya yaitu mobil penumpang umum antar kota, mobil penumpang umum tidak dalam trayek atau taksi atau angkutan, mobil penumpang umum angkutan kota, kendaraan bermotor umum jenis mobil bus non-ekonomi yang melayani trayek antar kota, mobil bus ekonomi antar kota, mobil bus angkutan kota. Tarif yang berlaku adalah sebagai berikut. Pertama, mobil penumpang umum antar kota setiap masuk sebesar Rp500. Kedua, mobil penumpang umum tidak dalam trayek atau taksi atau angkutan setiap masuk sebesar Rp1.000. Ketiga, mobil penumpang umum angkutan kota setiap masuk terminal atau subterminal sebesar Rp200. Keempat, kendaraan bermotor umum jenis mobil bus non-ekonomi yang melayani trayek antar kota setiap masuk sebesar Rp3.000. Kelima, mobil bus ekonomi antar kota setiap masuk sebesar Rp2.000. Dan yang keenam, mobil bus angkutan kota setiap masuk sebesar Rp1.000. Hitunglah potensi retribusi terminal dari objek tempat memuat dan atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus dengan menggunakan waktu setahun atau 360 hari. Cara penyelesaiannya yang pertama, menghitung rata-rata harian unit kendaraan yang memuat dan atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus yang dapat kita lihat pada slide berikut ini. Mobil penumpang umum antar kota rata-ratanya 53, mobil penumpang umum tidak dalam trayek atau taksi atau angkutan rata-ratanya 25, mobil penumpang umum angkutan kota rata-ratanya 56, kendaraan bermotor umum jenis mobil bus non-ekonomi yang melayani trayek antar kota rata-ratanya 44, mobil bus ekonomi antar kota rata-ratanya 41, dan mobil bus angkutan kota rata-ratanya 62. Langkah yang kedua yaitu menghitung potensi retribusi. Perhitungan potensi retribusi terminal dengan objek kendaraan yang memuat dan atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus dapat kita hitung sebagai berikut. Jenis pengujian mobil penumpang umum antar kota, langkah hitungannya yaitu 53 unit dikali Rp500 dikali 360 hari sama dengan Rp9.540.000. Mobil penumpang umum tidak dalam trayek atau taksi atau angkutan 25 unit dikali Rp1.000 dikali 360 hari sama dengan Rp9 juta. Mobil penumpang umum angkutan kota sama dengan 56 unit dikali Rp200 dikali 360 hari sama dengan Rp4.032.000. Kendaraan bermotor umum jenis mobil bus non-ekonomi yang melayani trayek antar kota sama dengan 44 unit dikali Rp3.000 dikali 360 hari sama dengan Rp47.520.000.
Mobil bus ekonomi antar kota sama dengan 41 unit dikali 2.000 dikali 360 hari sama dengan Rp59.520.000. Mobil bus angkutan kota sama dengan 62 unit dikali 1.000 dikali 360 hari sama dengan Rp22.320.000 dan totalnya yaitu Rp151.932.000. Jadi potensi penerima retribusi terminal dengan objek kendaraan yang memuat dan atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus adalah sejumlah Rp191.932.000 dalam setahun. Sekian pembahasan saya mengenai estimasi, pemetaan, dan perhitungan potensi retribusi daerah. Kurang dan jangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.